Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Saman dengan NIM 23552011110022. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan saya dari jurusan Teknik S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pertemuan dari pertama sampai terakhir dari salah satu mata kuliah yaitu Sistem Operasi. Jadi, pada pertemuan pertama dengan mata kuliah Sistem Operasi dan selaku dosen pengajar Bapak Kamarudin Eskom Enkom, pada pertemuan pertama, Bapak menjelaskan pengantar mata kuliah Sistem Operasi dan beberapa tentang materi mata kuliah Sistem Operasi. Dan juga ada peraturan perkuliahan, metode perkuliahan, materi perkuliahan, dan tugas perkuliahan. Selanjutnya, pada pertemuan kedua ini memasuki materi perkuliahan yang berjudul Struktur Sistem Operasi. Masuk pada poin pertama yaitu sistem komputer. Berdasarkan fungsinya, komponen yang ada di dalam sistem komputer dibagi menjadi 3 yaitu input, komponen proses, dan komponen output. Poin selanjutnya, struktur sistem operasi. Sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah device controller yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Terdapat 2 komponen dalam sistem operasi yaitu hardware, disebut perangkat keras, dan software, disebut juga sebagai perangkat lunak. Lanjut pertemuan ketiga, materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Sistem. Sejarah perkembangan. Yang pertama, pada tahun 1940 sampai 1950-an, era komputasi awal, operasi manual. Yang kedua, tahun 1960-an, era mainframe, munculnya multiprogramming. Yang ketiga, tahun 1970, lahirnya Unix. Yang keempat, tahun 1980-an, era PC dengan MS-DOS dan Macintosh. Yang kelima, tahun 1990-an, Windows dan Linux, era jaringan. Dan yang terakhir, yang keenam, tahun 2000 sampai sekarang, era mobile, iOS, Android, dan iCloud computing. Poin selanjutnya, apa sih tujuan sistem operasi ini? Jadi yang pertama adalah untuk kenyamanan dan kemudahan. Memudahkan interaksi antara user dan hardware, membuat penggunaan komputer lebih efisien. Yang kedua, keamanan melindungi data dengan password, mencegah akses tidak sah. Yang ketiga, manajemen sistem, mengontrol kinerja sistem, mengelola perangkat melalui driver, mengatur sistem file, dan akses pengguna. Yang keempat, pengembangan, memungkinkan evolusi sistem sesuai kebutuhan. Dapat dikembangkan untuk kebutuhan spesifik. Selanjutnya, pertemuan keempat, materi yang berjudul Proses dan Penjadwalan. Apa itu proses dalam sistem operasi? Proses pada dasarnya adalah perangkat lunak yang sedang berjalan. Eksekusi setiap proses harus terjadi dalam urutan tertentu. Proses mengacu pada entitas yang membantu dalam mewakili unit kerja fundamental yang harus diterapkan dalam sistem apapun. Siklus hidup proses. Saat suatu proses berjalan, proses tersebut akan melalui banyak status. Sistem operasi yang berbeda memiliki tahapan yang berbeda, dan nama status ini tidak distandarkan. Secara umum, suatu proses dapat berada dalam salah satu dari 5 status pada waktu tertentu. Yang pertama, new atau baru. Saat suatu proses dimulai atau dibuat pertama kali, proses tersebut berada dalam status ini. Yang kedua, ready atau siap. Di sini proses sedang menunggu prosesor yang akan ditugaskan padanya. Proses yang siap sedang menunggu sistem operasi untuk menugaskan prosesor agar dapat berjalan. Proses dapat memasuki status ini setelah memulai atau saat berjalan, tetapi penjadwal dapat menghentikannya untuk menugaskan CPU ke proses lain. Yang ketiga yaitu pertemuan kelima, sinkronisasi proses. Sinkronisasi proses adalah konsep penting dalam sistem operasi. Proses adalah unit eksekusi program, dan sinkronisasi memastikan bahwa proses tersebut dapat berbagi sumber daya dan berinteraksi dengan aman dan efisien. Pengertian proses dan sinkronisasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sinkronisasi proses mengacu pada koordinasi dan komunikasi antara beberapa proses yang berjalan secara bersamaan, memastikan akses yang terkontrol ke proses. Unit eksekusi program yang memiliki sumber daya sendiri, seperti memori, ruang alamat,
dan tabel proses. Sinkronisasi, koordinasi antara proses-proses yang berbagi sumber daya, mencegah konflik dan memastikan akses terkontrol. Pertemuan ke-6, thread. Konsep dasar thread. Konsep dasar thread dapat dianggap sebagai jalur eksekusi terpisah dalam sebuah aplikasi. Manfaat thread. 1. Peningkatan kinerja. Dengan thread, sebuah proses dapat melakukan banyak tugas secara simultan. Yang kedua, responsivitas. Aplikasi dapat tetap responsif karena thread tertentu dapat menangani tugas tertentu seperti memperbarui tampilan UI. Yang ketiga, pemanfaatan multiprosesor. Thread dapat dijalankan pada berbagai prosesor, meningkatkan efisiensi pemrosesan. Yang keempat, pengurangan waktu respons. Dengan menggunakan thread, waktu respon aplikasi terhadap input pengguna dapat berkurang secara signifikan. Yang kelima, pembagian tugas. Thread memungkinkan pemecahan tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikerjakan secara paralel, meningkatkan efisiensi dan kecepatan eksekusi. Jenis-jenis thread. Yang pertama, user level threads. Threads yang dikelola oleh pustaka threading di level pengguna tanpa intervensi dari kernel. Yang kedua, kernel level threads. Threads yang dikelola langsung oleh kernel sistem operasi memberikan manajemen dan penjadwalan lebih baik, namun biasanya memiliki overhead yang lebih tinggi dibandingkan thread di level pengguna. Pertemuan ke-7, kuis. Seperti biasanya, sebelum melaksanakan ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, kami mahasiswa melakukan kuis yang dimana kami diberikan beberapa soal untuk dijawab. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-8 ini sudah memasuki waktu di mana mahasiswa menjalankan tugas membuat video kelompok ujian tengah semester sistem operasi. Jadi semua mahasiswa sibuk mempersiapkan kelompoknya untuk menghadapi ujian tengah semester yang sudah diberikan Bapak Kamarudin saat pertemuan pertama. Jadi setiap kelompok membuat tugas video sesuai materi yang sudah diberikan di setiap kelompoknya. Pertemuan ke-9, operasi file. Pengertian file dan operasi file. File adalah unit penyimpanan data di komputer untuk menyimpan informasi secara permanen. File dapat berupa dokumen, teks, gambar, audio, video, atau kode program. Jenis file. File dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, file teks, berisi karakter yang bisa dibaca manusia, misalnya file TXT atau CSV, digunakan untuk data sederhana. Yang kedua, file biner, berisi data dalam format biner sehingga hanya bisa dibaca oleh program tertentu, misalnya file X atau JPG, lebih efisien untuk data kompleks. Selanjutnya, jenis operasi file. Beberapa operasi dasar pada file adalah yang pertama, membuka file atau open. Langkah pertama untuk beroperasi pada file. Yang kedua, membaca file atau read. Mengambil data dari file. Yang ketiga, menulis file, write. Menambahkan atau mengganti data dalam file. Yang terakhir, keempat, menutup file atau close. Mengunci file secara operasi agar perubahan disimpan. Selanjutnya, contoh implementasi operasi file. Setiap bahasa pemrograman memiliki cara khusus untuk operasi file, seperti menggunakan fungsi open, write, dan write. Di Python atau kelas seperti FileWriter di. Lanjut ke pertemuan 10, deadlock. Deadlock adalah situasi di mana sekelompok proses tidak dapat melanjutkan karena saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Definisi deadlock. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya dari satu sama lain, sehingga tidak satupun dapat melanjutkan eksekusi. Penyebab terjadinya deadlock. Penyebab deadlock termasuk mutual exclusion, hold, and wait, no promotion, dan circular wait. Teknik pencegahan, menghilangkan mutual exclusion, mencegah hold, dan wait, mengizinkan preemption, dan menghindari circular wait. Penanganan deadlock. Lanjut pada pertemuan ke-11, materi yang berjudul Memory Management. Definisi manajemen memori. Manajemen memori dalam sistem operasi adalah proses mengatur penggunaan memori, terutama RAM, untuk memastikan aplikasi mendapatkan cukup ruang memori dan berfungsi dengan baik. Proses ini mencakup alokasi dan dealokasi memori, serta pengelolaan data antara memori utama dan sekunder. Tanpa manajemen yang baik, sistem bisa melambat atau gagal. Teknik memory management.
Yang pertama ada pegging, mengelola memori dengan membagi menjadi halaman P, halaman kecil. Yang kedua, segmentasi, memisahkan memori menjadi segmen-segmen logis untuk pengelolaan yang lebih baik. Yang ketiga, swapping, memindahkan proses antara RAM dan disk untuk mengelola memori. Pertemuan ke-12, virtual memory. Pengertian virtual memory. Memori virtual adalah sistem yang memungkinkan sistem operasi menggunakan sebagian hard disk sebagai memori internal atau RAM. Sistem ini memindahkan kode yang tidak dibutuhkan ke dalam file yang disebut patch file. Dengan memori virtual, pengguna tidak perlu khawatir tentang jumlah memori fisik, sehingga fokus pada pemrograman. Fungsi virtual memory. Yang pertama, menangani kelebihan beban RAM. Virtual memory membantu saat RAM terlalu penuh, mengambil ruang dari hard disk. Partisipasi swap biasanya 2 kali lipat dari kapasitas RAM. Yang kedua, RAM cadangan. Virtual memory tidak menggantikan RAM, tetapi membantu saat RAM tidak mencukupi. Komputer tetap membutuhkan RAM untuk booting. Yang ketiga, penyimpanan data. Virtual memory menyimpan data sementara dari RAM, tetapi tidak mengirimkannya langsung ke prosesor. Data harus dipindahkan ke RAM terlebih dahulu. Yang terakhir, yang keempat, data sementara. Data di virtual memory bersifat sementara dan akan hilang setelah komputer dimatikan. Selanjutnya, demand pegging. Demand pegging adalah sistem pegging yang hanya memindahkan halaman ke memori saat diperlukan. Ini mengurangi kebutuhan I/O dan memori, serta meningkatkan kecepatan respon. Proses disimpan di memori sekunder, dan saat diperlukan, halaman dipindahkan ke memori. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-13. File System Security. Ancaman terhadap keamanan file system. Yang pertama, malware dan ransomware. Malware dapat mengakses dan mengunci data, membuatnya tak dapat diakses pemiliknya. Yang kedua, akses tidak sah dan peretasan. Pengguna tidak sah dapat mencuri atau mengubah data sensitif. Yang ketiga, serangan DOS. Serangan ini mengganggu akses pengguna yang sah ke data. Yang keempat, insider threat. Pengguna internal dapat melakukan sabotase atau pencurian data. Teknik dan strategi keamanan. Yang pertama, pengelolaan hak akses. Mengatur akses pengguna untuk melindungi data sensitif. Yang kedua, enskripsi data. Melindungi data dengan kunci enskripsi. Yang ketiga, audit dan monitoring. Memantau aktivitas untuk mendeteksi perilaku mencurigakan. Yang keempat, pembangunan dan patching. Menutup celah keamanan dengan pembaruan sistem. Yang kelima, backup berkala. Mengamankan data dari serangan dengan cadangan offline. Dan yang terakhir, keenam, deteksi intrusi. Mendeteksi akses tidak sah dengan sistem monitoring. Dan input dan output. Input dan output adalah dua bagian penting dalam sistem komputer. Input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan setelah pemrosesan tersebut. Jenis-jenis input. Beberapa perangkat input yang umum digunakan adalah yang pertama, keyboard untuk mengetik data. Yang kedua, mouse untuk interaksi dengan antar muka komputer. Yang ketiga, scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi digital. Yang keempat, mikrofon untuk data suara. Yang keenam, sensor untuk menangkap data dari lingkungan. Jenis-jenis output. Perangkat output yang biasa digunakan adalah yang pertama, monitor untuk menampilkan informasi secara visual. Yang kedua, printer untuk mencetak informasi. Pertemuan 15, quiz. Seperti pada pertemuan ke-7, pada pertemuan ke-15 ini, kami mahasiswa kembali menjalankan quiz sebelum dilaksanakannya ujian akhir semester. Memasuki pertemuan terakhir, pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Pada pertemuan ke-16 atau ujian akhir semester, kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi ditugaskan untuk membuat sebuah video menjelaskan tentang materi yang disampaikan kelompok yang telah memaparkan materi di depan kelas. Dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6, dilanjut dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14. Sekian video yang bisa saya buat dan beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.